Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi ya teman-teman, guna sharing seputar buah-buahan teman-teman. Nah, tentunya di sini ada alpukat aligator, belimbing bangkok merah dan jambu biji merah ya teman-teman, yang sedang kita pangkas teman-teman. Jadi kita peremajaan kembali ya, pembentukan kembali biar rapi nantinya ya teman-teman. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen serta subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Nah, hari ini kita melakukan perawatan buah belimbing teman-teman. Jadi kita melakukan pemberian pupuk NPK 16. Jadi nitrogennya 16, P fosfornya 16, K kaliumnya juga 16. Yang warna biru itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan NPK, yaitu untuk fase, kalau umumnya di petani itu NPK 16 itu di fase vegetatif teman-teman. Jadi lebih ke masa pertumbuhan ya teman-teman. Tapi kali ini kita tidak untuk tanaman yang belum pernah berbuah. Jadi kita menggunakan kali ini pada tanaman yang sudah berbuah dan yang sedang berbunga teman-temannya ya. Belimbing kita ini sedang berbunga-bunga sekali hatinya, alhamdulillah. Jadi fase ini sudah masuk fase generatif, tapi kita menggunakan NPK 16 ini teman-teman. Nah, jadi biar nanti pertumbuhannya bagus ya, ibaratnya badannya biar bagus, batang daun, kemudian bunga-bunga juga muncul lagi, karena kan mengandung P dan K ya. Kalium itu kan untuk mengeluarkan bunga dan buah itu ya, untuk masa generatif ya teman. Jadi kalau nitrogennya itu untuk fase generatif, untuk fase vegetatif, maaf ya. Nanti ya teman-teman. Nah, kita coba mendekat ke belimbing kita teman-teman. Nah, ini. Nah, ini belimbing kita ini sedang fase berbunga-bunga hatinya teman-teman. Jadi banyak sekali, dan ini ada yang sudah tumbuh ini ya, yang sudah menjadi buah juga teman-teman. Alhamdulillah, ini sudah berbunga-bunga banyak, alhamdulillah. Juga banyak serangga yang melakukan penyerbukan teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kita jelaskan dulu untuk NP dan K nya aja teman-teman. Nah, ini untuk yang warna biru, NPK nya ini kan 16 ya, 16%, P nya 16%, kaliumnya juga 16% teman-teman. Jadi kalau nitrogennya itu untuk pertumbuhan daun, batang, klorofil. Jadi lebih ke ya masa vegetatif ya, untuk nanti biar fotosintesisnya bagus. Nah, otomatis kan ke badannya bagus, sehat ya teman-teman, metabolisme tanamannya. Kemudian fosfornya untuk perkembangan akar, pembentukan bunga dan biji teman-teman. Kemudian untuk kaliumnya untuk ketahanan tanaman, kualitas buah, pengangkutan nutrisi ya teman-teman. Nah, jadi kalau N-nya ini biasanya untuk fase vegetatif ya. Kalau P dan K nya untuk fase generatif. Biasanya kan dibedakan untuk NPK nya, NPK yang grower, NPK yang biru itu ya teman-teman. Jadi kita kali ini menggunakan NPK nya yang warna biru. Nah, dan manfaat lainnya itu ya teman-teman, untuk nitrogen sendiri daun menjadi lebih hijau, lebar, dan batang kokoh. Nah, ada sponsor tadi ya teman-teman. Kemudian pertumbuhan tanaman jadi lebih cepat dan sehat pada fase awal tanaman. Nah, kalau kita kan sudah fase belasan tahun ya ini, jadi ya saya kira enggak apa-apa lah, lebih sehat nantinya ya, karena barusan memasuki generatif, masih di ujung fase vegetatif. Nah, masuk fase generatif ya teman-teman. Kemudian untuk P nya merangsang pembentukan akar serabut dan akar tunggang. Akarnya bisa berkembang biak lebih luas dan penyerapan air dan unsur hara lainnya teman-teman.
Nah, kemudian yang K-nya yaitu berperan penting dalam pembentukan bunga dan buah. Ya, tentunya di sini kan sudah muncul bunganya ya. Dan nanti kalau K-nya ini bagus, optimal di tanaman, nantinya bisa menjadi buah dan bisa panen secara maksimal ya. Kemudian menambah ketahanan terhadap cuaca ya teman-teman, hama, penyakit itu ya, cuaca ekstrim ya itu. Kemudian meningkatkan hasil panen juga teman-teman. Nah, dan untuk cara pemberiannya di pohon belimbing ini sama dengan pohon alpukat juga teman-teman. Jadi yang kita biasanya menggunakan yang NPK itu grower, kalau enggak ya NPK biru itu yang dulu, itu pemberiannya sama caranya. Jadi kita lubangi di 4 sisi melingkar 1 meter dari batang. Nah ini ya, kita video ini. Ini kita lubangi dulu, nanti kita berikan. Nah, untuk cara seperti apa, mohon teman-teman simak ya agar tidak gagal paham. Cekidot. Oke teman-teman, kita lanjut dari pemberian pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Nah, ini ukuran 1 centong ini sekitar 250 sampai 300 gram. Nah, jadi kita masukkan ke 4 lubang yang sudah kita duduk teman-teman, yang sudah kita gali ya. Ini 1 centong sekitar 250 sampai 300-an. Kita kasih ke ini, dibagi 4 ya, 4 lubang. Nah, ini nanti kita tutup ya teman-teman. Kita tutup semua, kita tutup pakai tanah yang galian tadi ya. Nah, kita uruk. Nah, ini NPK ini pupuk andalan kita, mungkin di teman-teman juga menjadi pupuk andalan juga ya. Semua kita tutup dengan tanah lagi teman-teman. Yuk kita lanjut ke pohon selanjutnya. Nah, ini pokoknya kita full tutorial pemberian pupuk ya teman-teman. Tidak ada yang dipotong-potong. Nah, ini ada sponsor ya teman-teman. Ya, kita ambil, kita bagi ke 4 lubang lagi. Oke, biar merata ya. Ini nah, ini juga teman-teman, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini kita kasih wadah lagi full ya, segini ya, sekitar 300 graman. Nah, kita bagi menjadi 4 lubang teman-teman, jadi biar merata ya. Cukup segini ini untuk belimbing bangkok merah yang sedang memasuki fase generatif. Semoga berhasil ya nantinya. Oke, kita tutup dengan tanah lagi. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Alhamdulillah, oke. Sudah aman 4 lubang. Nah, nanti tinggal kita irigasi juga ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke tanaman selanjutnya. Nah, ini kita penuhi segini, kita taruh di sini ya. Kita langsung uruk saja biar tidak kelamaan.
Oke, langsung uruk atau tutup lagi dengan tanah. Nah ini oke, kita tutup lagi dengan tanah ya teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Tapi kita lanjut ke pohon selanjutnya. Oke, kita ambil lagi penuh, kita tabur di sini ya. Nah, kita kasih biar rata teman-teman. Langsung kita tutup. Jos. Oke. Kita taruh lagi, tutup dengan tanah. Ini sudah oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tinggal pupuk yang terakhir ya, ini segera kita tabur aja. Nah, jangan kita tutup dulu karena ini yang terakhir. Nanti kalau ada turahan ya, ada sisa-sisa. Nah ini tinggal sedikit, langsung kita masukkan ke lubang. Yes, langsung kita tutup. Gak apa-apa, habiskan di sini. Oke, sudah aman. Oke, aman, sip. Nah, oke, siap teman-teman. Untuk selanjutnya kita kasih air ya. Nah, setelah kita kasih pupuk NPK ini 16 di 4 sisi. Nah, sekarang kita irigasi ya, jadi biar nanti segera larut dan sampai itu menutrisi tanaman belimbing kita teman-teman. Nah, dari 4 sisi ya, sini, ini, sana ya teman-teman. Jadi kita kasih sini dulu aja. Nah ini ya, kita irigasi biar segera menutrisi dari tanaman kita. Nah ini ya,
Ini kan yang sudah kita isi dengan pupuk 1 2 3 4. Nanti air ke sini merasuk ke sini, meresap dan larut ya, pupuknya bisa menutrisi tanaman. Nah, hal ini penting sekali ya untuk para petani yang ingin membuahkan tanaman atau menjaga kesehatan dari tanaman ya. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, N, P, dan K, yaitu N-nya untuk fase vegetatif, P dan K-nya untuk masuk fase generatif ya teman-teman. Nah, nanti ini untuk irigasi ini kita tunggu sampai penuh, seperti yang di alpukat alligator ini ya. Ini sampai penuh juga teman-teman. Ya, sampai peres lah.